Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Irfan Fajrul Ramadan dari Praktikum Machine Learning Rabu 15.00 Praktikum 10 tentang MLP. Jadi langsung aja ke programnya. Di sini ada import library yang digunakan dataset dari skitlearn. Dataset yang digunakan adalah dataset iris. Kemudian di load, disimpan di variabel iris, kemudian menampilkan data irisnya, yaitu iris data. Untuk datanya ada 4 fitur, kemudian iris target untuk target klasifikasi irisnya. Iris target names adalah klasifikasinya, nama klasifikasi atau labelnya. Dari sini ada tampil ini untuk data target, sedangkan ini untuk data klasifikasinya berupa numerik 0, 1, 2, yang masing-masing numerik ini adalah mewakili label klasifikasi namanya, Setosa, versicolor, virginica gitu. Kemudian setelah melakukan load data iris, dilakukan split data training dan data testing dengan pembagian 0,3 atau 30% dan 70%. Sebelum melakukan split data digunakan import dari scikit-learn model selection, yaitu train test split. Di sini di split dengan xtrain untuk fitur iris datanya, xtrain, xtest data testing training, kemudian ytrain untuk target training dan testing. Di sini digunakan train test split iris data dengan iris target dengan test size-nya 0,3. Selanjutnya adalah mengecek jumlah data pada data training dan data testing. Jadi di sini adalah xtrain atau fiturnya, data fitur training dan testing digunakan shape, ada 105 data 4 atribut, dan untuk testingnya ada 45 data dan 4 atribut. Selanjutnya adalah membuat model klasifikasi MLP atau multi-layer perception. Digunakan library dari scikit-learn neural network MLP classifier untuk membuat model MLP classifier, dan digunakan untuk parameternya digunakan 3 hidden layer dan masing-masing hidden layer memiliki 3 nodes dengan max iterasi yaitu 1000. Di sini membuat variabel MLP atau objek MLP diinisialisasikan dengan MLP classifier. Hidden layernya diisi dengan 333 yang artinya setiap satu hidden layer memiliki 3 nodes dan max iternya 1000. Kemudian melakukan fitting ke model MLP untuk melakukan pembelajaran atau training dengan data training, data fiturnya xtrain dan targetnya ytrain. Di sini menggunakan dari objek MLP digunakan metode fit, xtrain dan ytrain. Maka selanjutnya adalah melakukan prediksi, data testing, dan melakukan perhitungan skor akurasi dari model yang dibuat. Nah, pertama adalah menghitung menampilkan prediksi atau melakukan prediksi dari model MLP digunakan metode predict, dan data yang digunakan adalah data testing dari xtest yaitu fitur. Kemudian disimpan ke prediction dan digunakan library dari scikit-learn matrix, classification report, dan confusion matrix untuk melakukan perhitungan akurasi skornya. Selanjutnya dilakukan print out confusion matrix dengan parameternya ada 2, ytest yaitu data target atau label classifier yang digunakan untuk testing, kemudian prediction atau hasil prediksi ya dari variable testing, sehingga dari kedua hasil ini akan dibandingkan. Dan classification report juga begitu, ytest dan predictions. Dan ini adalah hasil confusion matrix, dimana ini indeksnya dimulai dari 012 ke bawah juga 012. Jadi yang benar di sini. Jadi diagonal 12, 13, 17. Jadi untuk label 1 dia 12, 13, dan 17. Nah, di sini adalah classification reportnya, dimana untuk label 0 dia 100 precisionnya, berarti semua data ini benar. Kemudian untuk label satunya 0,81, jadi ada beberapa data yang salah prediction. Kemudian untuk label 2 ada 1, berarti semua datanya benar. Dan untuk akurasinya yang dihasilkan adalah 0,93.
Jadi ini termasuk baik karena mendekati 1, artinya 93% akurasi hasil prediksi dari klasifikasinya. Selanjutnya adalah melakukan perubahan hidden layer. Jadi di sini membuat model lagi dengan 3 hidden layer, masing-masing memiliki 5 nodes. Dengan cara yang sama, tinggal merubah hidden layer. Jadi ada 3 nodes, ada 3 hidden layer dengan 5, masing-masingnya 5 nodes. Dan seperti cara yang sama, dilakukan fitting, data training, dan data X training dan Y training. Dan di sini adalah melakukan prediksi dan perhitungan akurasi skornya. Dan didapati hasilnya seperti ini. Untuk precision dari label 0 dia 1, artinya semua datanya benar. Precision untuk label 1 0,87, jadi ada beberapa data yang missing atau salah prediksi. Jadi untuk label 2 juga 1, artinya semua data benar. Dan untuk akurasinya 0,96. Dan selanjutnya adalah melakukan percobaan trial and error, di mana di sini akan melakukan eksperimen dengan jumlah node dan jumlah hidden layer. Di sini saya mencoba untuk 3 node dengan 3 hidden layer dengan 3 node dengan 7 node masing-masing hidden layer. Dan untuk hasilnya seperti ini. Untuk precision label 01, label 1 81, sedangkan label untuk 2 1, artinya semua data benar. Selain untuk label 1 dia ada beberapa data yang salah. Jadi dia precisionnya 81%. Dan untuk akurasi yang dihasilkan adalah 0,93, artinya 93% masih cukup baik, namun terjadi penurunan di sini. Dan selanjutnya saya mencoba merubah hidden layer, jumlah hidden layer, dan untuk nodesnya masing-masing memiliki 5. Jadi di sini ada 5 hidden layer, masing-masingnya juga memiliki 5 nodes. Untuk hasil akurasinya untuk semua label di sini sangat mengejutkan, di mana hasil presisinya 111, artinya semua data yang diprediksi itu benar tanpa ada missing prediction, dan total akurasinya 1, artinya 100%. Jadi hasil prediksi 100%, artinya semua datanya yang dibandingkan di hasil prediksi dengan y-test atau value actual dari target yang data target irisnya itu sama. Jadi semua prediksinya sama, hasil prediksinya sama, berarti menunjukkan akurat 100%. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa parameter penting untuk membuat model MLP di sini adalah jumlah nodes dan jumlah hidden layer. Jadi semakin kompleks sebuah klasifikasi, jumlah nodes dan jumlah hidden layer itu sangat berpengaruh. Otomatis untuk semakin kompleks membutuhkan jumlah hidden layer dan jumlah nodes yang lebih besar. Dan untuk MaxIter ini adalah dilihat dari dokumentasi scikit-learn MLP classifier. MaxIter ini adalah maksimum number of iteration. Jadi jumlah maksimum sebuah iterasi atau perulangan solver iterator until convergent. Jadi jumlah perulangan solver suatu nodes atau neuron sampai kondisi konvergen, di mana konsisten. Setiap iterasi menghasilkan bobot atau weight yang konsisten, determined by toll. Determined by toll yaitu tergantung dari ini, tolerance of automation, atau this number of iteration. Jadi setiap solver itu melakukan iterasi akan menghasilkan bobot. Nilai bobot itu akan dilakukan iterasi sampai jumlah max iter yang kita inputkan, misalnya 1000, maka akan dilakukan 1000 kali iterasi. Atau ketika nilai bobot itu is not improving, tidak ada perubahan atau konsisten, at least toll for an iter no change, sampai ke nilai toll defaultnya adalah 1e min 4 atau n iter no change, setiap tidak ada perubahan atau konsisten. Jadi akan dilakukan perulangan sampai misalnya max iternya 1000, maka dilakukan 1000 kali perulangan untuk solver nilai bobotnya, atau sampai tercapainya nilai toll. Jadi itu yang saya pahami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.